dilepaskan dari peran Presiden Indonesia ke-7, Joko Widodo atau Jokowi. Dan argumen penting kedua buku ini adalah bahwa munculnya kembali otoritarianisme tidak terjadi mendadak dalam semalam, melainkan melalui proses perlahan, sepotong-potong, terorkestrasi dengan desain besar dan daya rusak yang lebih dalam gitu, dan daya rusak yang lebih dalam. Dan ini salah satu konsep yang kita temukan berulang-ulang di buku ini gitu ya. Presiden yang disruptif, presiden yang developmentalist, presiden yang sopan ketika berdemokrasi gitu. Nah, saya pengen ngajak panelis di sini buat berefleksi gitu. Pertanyaannya sederhana. Bagaimana Anda masing-masing membaca argumen ini berdasarkan pengalaman dan kerja Anda? Apakah ini sesuai dengan apa yang Anda lihat selama 1 dekade terakhir? Atau ada nuansa lain yang menurut Anda penting untuk menantang atau memperkaya klaim ini? Mungkin kita bisa start dengan Pak Laude kali Pak ya. Gimana pandangan Bapak? Waduh langsung agak kaget. Gimana Pak pandangan Bapak refleksi tentang yang seperti adalah argumen utama dari buku ini? Oke, terima kasih banyak. Saya berbahagia sebelum saya jawab karena pada waktu Sana dan teman-teman meluncurkan pertama yang aslinya di sini, saya lagi di NUS, lagi ada kerjaan sedikit di Singapura, jadi saya nggak hadir. Dan hari ini versi bahasa Indonesianya akhirnya bisa hadir. Sebelum saya jawab, peluncuran buku itu sebenarnya gunanya ada, menurut saya sekurang-kurangnya 3. Satu, memperkenalkan isi bukunya. Yang kedua, agar bisa kita pelajari poin-poin yang ada dalam buku itu. Dan yang ketiga, mungkin banyak juga yang salah di buku itu, agar ada kritik, ada protes, nggak usah protes, ada kritik atau penyempurnaan dari buku itu. Pada waktu Sana dan If menghubungi saya untuk ikut menulis di dalam buku ini, judulnya apa? Sana terus dia bilang itu Jokowi Presidency Indonesian Decade of Authoritarian Revivals. Terus aku nulis apanya, saya bukan orang politik. Ya, kamu nulis warisan Jokowi tentang 10 tahun Jokowi tentang anti korupsi. Ya, saya menulis lah seperti itu. Dan terus terang kalau kalian baca di chapter saya itu, saya membaginya 2. Jokowi periode pertama dan Jokowi periode kedua. Jokowi periode pertama dia ndak excellent, tapi dia lumayan oke menurut saya. Saya terpilih jadi komisioner, dia ndak mengganggu banyak ketika saya jadi komisioner, kecuali satu kasus menurut saya yang agak ganggu dikit. Tetapi ketika mulai periode kedua, itu ulahnya banyak. Ulahnya banyak, termasuk salah satu membuat banyak hal, misalnya undang-undang cipta kerja banyak merusak. Yang kedua, berhubungan langsung dengan KPK itu adalah, dengan anti korupsi, adalah merevisi undang-undang KPK dari yang independen menjadi bagian dari eksekutif. Yang meninggal banyak. Jadi kalau teman-teman mahasiswa mau pergi ke kantor KPK yang lama, Anti Corruption Learning Center, itu ada ruangan besar namanya Yusuf Randi, itu mahasiswa yang protes dibunuh, ditembak seperti itu. Ada beberapa yang lain di discussion room yang di lantai di atas, nama-nama anak-anak itu saya abadikan menjadi nama-nama ruangan diskusi di Anti Corruption Learning Center itu. Dan terus terang daya rusaknya itu besar, mulai dari kalau kita lihat nilai tertinggi Corruption Perception Index kita itu kita capai tahun 2019 dengan 40. Setelah diubah, direvisi undang-undang KPK, tahun berikutnya dia turunnya itu bukan sedikit,
37. Tidak pernah dalam sejarah Indonesia itu turun, selalu dia stagnan tapi tidak pernah turun. Turunnya itu bukan 1 digit lagi, 3 sekaligus. Dari 40 menjadi 37, naik 38, hari ini menjadi 34. Jadi 10 tahun Jokowi itu dari segi Corruption Perception Index, itu saya tulis di chapter itu, dia kontribusinya 0. Karena mulai dari 34 dia berakhir ke 34 juga. Jadi memang sangat sedikit ya Jokowi. Supaya jangan jangan panjang-panjang. Itu tadi kalau buku ini kita lihat banyak sekali, dan dari segi politik, dari segi ekonomi hampir sama dengan yang periode pertama itu lumayan oke. Periode kedua menjadi sangat berbeda dari Jokowi yang kita kenal. Dan kalau ditanya, ini tadi nih moderatornya nakal nih, kok tanya saya, ya saya nggak tahu gitu. Jadi itu yang saya paling tidak suka. He never take responsibility of something. Dia buang ke orang-orang, itu nggak boleh. Menurut saya itu pemimpin yang tidak bisa. Saya nggak tahu, kok tanya saya seperti itu. Seperti itu. Iya, saya juga nggak tahu Pak, gimana ya? Siapa yang tahu gitu. Terima kasih Pak Laude untuk pembukanya. Next mungkin Sana, jika ingin sharing tentang apa core arguments dan refleksi sekarang. Terima kasih. Saya diberikan tugas untuk menyusun konferensi Indonesia Update pada tahun 2004 dengan rekan saya Dr. Eve Warburton. Jadi kami berdua yang diberikan tugas untuk editing buku ini. Dan sebetulnya seperti dijelaskan oleh Pak Iksan di ANU, memang setiap tahun sejak 1983 itu ada seri namanya Indonesia Update, dan setelah konferensi itu setiap tahun ada bukunya di tema yang berbeda-beda. Sebelumnya rekan kami juga terbitkan buku di atas presidensi Pak SBY yang melakukan sebuah mengevaluasi atas kepresidenannya, apa yang ditinggalkan, warisannya dan lain sebagainya, dan mengajak scholar dari berbagai bidang untuk melakukan penilaiannya. Jadi Yves sama saya itu sebetulnya mau melanjutkan tradisi ini. Kami juga berdua mulai betul-betul belajar tentang politik Indonesia ketika Pak Jokowi naik jadi presiden di satu momen di Indonesia yang penuh dengan harapan. Ya, jadi tahun 2014 itu memang sedikit orang yang merasa bahwa ini nggak ada sama sekali, nggak ada perubahan atau jadi saya ingat masih bahwa pemilu itu memang mewakili harapan banyak orang. Ya, jadi kami punya perspektif yang cukup panjang untuk melihat ini, sehingga kami mengundang orang-orang yang menurut kami adalah ahli dalam bidangnya, seperti Pak Laude, ada juga Mbak Maya di audiens di sini yang menulis mengenai represi terhadap civil society dan yang lain-lain yang ada di dalam bukunya, sehingga tujuan kami adalah memang dapat perspektif yang objektif ya mengenai berbagai bidang dan legacy yang ditinggalkan oleh Presiden Jokowi. Tentu pendapatnya sangat beragam, tetapi ada beberapa tema yang sama yang bisa dikatakan menyatukan kesimpulan di dalam buku ini. Pertama adalah seperti Pak Laude juga menjelaskan, memang ada perubahan. Jadi presidensi itu hampir semua penulis bisa melihat ada period pertamanya dan period keduanya. Jadi itu menjadi sesuatu yang menurut saya semua orang menjelaskan bahwa period pertama begini terus tiba-tiba mengubah di period kedua. So there is a transformation there. Yang kedua, hampir semuanya menyinggung soal prioritas Pak Jokowi yang mengarah kepada pembangunan ekonomi yang ditaruh di atas semua prioritas yang lain. Sehingga
akuntabilitas atau hak manusia, hak sipil menjadi bukan hanya sekunder tapi juga dipandang sebagai hambatan. Awal-awalnya di periode pertama seolah-olah itu dilakukan untuk tujuan politiknya, tujuan programnya, tapi ketika kita sudah masuk ke periode kedua itu ada banyak kepentingan pribadi juga yang mulai terlihat bahwa hukum itu dibelokkan bukan hanya untuk prioritas kebijakan dan programnya tetapi juga untuk prioritas politiknya. Jadi itu juga sesuatu yang kita lihat di semua kontribusi di dalam buku ini. Yang kedua adalah kita melihat kembalinya taktik-taktik otoritarianisme, terutama di periode kedua. Tadi Mas Ara sebut inovasi ya, ada inovasi, ada Mas Tore juga sebut ada inovasi otoritarianisme di dunia, di global, bukan hanya di Indonesia. Tapi justru yang kami melihat adalah ada sedikit inovasi. Yang ada adalah kembalinya taktik dan kebiasaan Orde Baru yang digunakan dengan begitu gampang untuk memotong atau melemahkan lembaga-lembaga akuntabilitas sebetulnya, sehingga tidak mengkagetkan. Jadi prosesnya pelan, satu persatu, dan orang masih punya kebiasaan sehingga ada memorinya. Jadi tidak membuat kaget. Nah itu sangat berbeda dengan yang kita lihat di beberapa negara yang lain yang juga mengalami bangkitnya otoritarianisme, misalnya di Amerika Serikat yang tidak punya sejarah recent ya otoritarianisme. Seorang presiden yang mau menggunakan taktik otoriter itu harus melakukan eksperimentasi. Dia coba ini, karena dia juga tidak tahu apa yang akan bisa efektif. Jadi ada chaos, ada percobaan, ada sedikit eksperimentasi. Kalau kita lihat di dalam buku ini berdasarkan kontribusi, proses di Indonesia kembalinya taktik otoritarisme itu tidak chaotic, sebetulnya sangat biasa. Nah itu menurut kami menjadi tantangan yang sangat besar karena rasa kebiasaan dengan taktik-taktik seperti itu membuat dia semakin sulit untuk membaca dan juga semakin sulit untuk dilawan. Nah itu menjadi tantangan, dan kenapa kami dan Eve juga sangat senang bahwa bisa ada versi Indonesianya supaya buku ini bisa dibaca oleh teman-teman mahasiswa terutama, karena mereka sebetulnya yang dibebani dengan tugas untuk memperbaiki masa depannya. Dan yang kami harapkan buku ini bisa lakukan adalah memperkuat pemahaman tentang masa lalunya, supaya tugasnya bisa dijalankan dengan lebih baik. Terima kasih. Iya, berat jadi mahasiswa ya. IPK, terus kemudian juga ada beban-beban revolusioner ternyata di pundak ya. Minggu depan UTS, jangan lupa revolusi besoknya. Gitu. Iya. Ada satu kata kunci penting tadi ya disinggung sama Sana yang sebaiknya kita semua pegang dalam ketika membaca buku ini dan juga dalam berefleksi sehari-hari, bangkitnya kembali otoritarianisme gitu kan. Dan kalau misal dari tadi kita udah mulai membahas dari scope yang agak lebih struktural, gede di atas gitu kan, kita coba mau lihat apa responsnya, kenapa tadi Sana sampai bisa bilang mungkin kesannya kita jadi terbiasa. Apa yang terjadi dalam level sehari-hari, bagaimana masyarakat merespon, mengapa kesannya jadi hal yang sangat normal gitu. So mungkin next kita bisa ke Mbak Evi dulu, gimana responnya tentang argumen bukunya, apa yang Mbak lihat tentang pengalaman sehari-hari, terutama mungkin dengan angle peran media dalam hal itu. Oke, ini lebih kedengeran kali ya. Oke. Makasih, ya terima kasih juga sudah diundang dan dikasih bukunya gratis gitu ya. Saya ya tentu saja belum baca semua cover to cover ya, tapi udah baca cepat pengantarnya Linda, pendahuluannya Sana dan Eve, dan lihat tulisan Pak Ode juga sepintas gitu ya, dan beberapa tulisan-tulisan yang lain.
waktu Mas Ihsan ngundang saya pertama kali sebenarnya saya topiknya apa Mas gitu kan. Jokowi 10 tahun gitu kan. Reaksi pertama adalah, oh iya ada orang namanya. Oh iya ada Jokowi ya gitu. Saking yang baru ini apa ya gimana ya, eksplosif gitu ya, sangat gitu deh ya, sangat di tiap hari di kepala saya itu menerornya lumayan ya selama setahun terakhir. Saking yang baru ini, yang Pak Prabowo ini termasuk lumayan menakutkan sekali gitu ya buat banyak orang, termasuk buat saya, terutama pers ya, karena kebebasan berpendapat, kebebasan pers itu saya kira yang salah satu jadi korban paling pertama. Ini aja saya ngomong pakai mikir ya, deg-degan soalnya kayaknya Bapak nanti mungkin lapor ya Pak. Kemana gitu, atau yang lain yang ada di sini gitu ya, dilaporin ke Barreskrim atau kemana gitu ya. Saya ini mikirnya lumayan ini ya, khawatir juga ya, kekhawatirannya itu berlipat-lipat. Meskipun saya harus katakan ketakutan akan ITE dan segala macam di pelintir itu tentu saja dimulai sejak Jokowi ya, jangan salah gitu, jangan salah. Tapi yang sekarang ini memang berlipat ganda lah ya gitu, jauh lebih menakutkan. Ya kayak ya yang terjadi sama Pedro kan sangat mengerikan sebenarnya gitu ya. Nah, cuma ya udah gitu saya kayak oh iya ada dia ya gitu. Dia ini gitu ya yang bikin semuanya nih gitu kan sebenarnya. Terus saya baca kan versi PDF-nya gitu. Terus jadi iya bener. Menurut saya bukunya ini membentang cukup komprehensif lah ya. Di sini dia dosanya apa gitu ya, di sini apa, di infrastruktur, di sini, di Mahkamah Konstitusi, KPK, ini. Iya bener nih gitu ya. Tapi satu yang saya, mungkin karena saya wartawan apa ya, kurang julid, bukunya tuh kurang julid kalau menurut saya. Nggak cukup julid gitu, agak terlalu lempeng misalnya di bagian yang, karena Project Multatuli kan banyak nulis soal PSN ya, soal proyek strategis nasional, kami banyak nulis soal IKN. Di situ itu kan gimana dia bikin Bali Baru, Mandalika, Labuan Bajo, gimana dia bikin IKN, kepribadian dia itu, memang sana tadi bilang juga bahwa infrastruktur pertama dia tentu saja buat pertumbuhan ekonomi, buat lapangan pekerjaan ini dan itu, yang kemudian belakangan kelihatan jadi ambisi yang bisa jadi apalagi di IKN itu almost single-handedly cuma dia yang pengen gitu. Nggak ada yang lain yang pengen, cuma dia sendirian yang pengen gitu ya. Nah itu agak kurang kelihatan tuh gimana dia agak ada waham-wahamnya gitu ya kali ya, gimana sih, agak aneh gitu kalau menurut saya soal IKN gitu ya. Maksa banget gitu, harus kayak Bandung Bondowoso 17 Agustus 2024 tuh harus ada digelar dan segala macam, dengan segala ininya ya, dengan segala nyari duitnya itu udah sampai Senin harga naik itu ya, gimana dia misalnya di depan banyak pengusaha bilang harus gini dan harus gitu, sampai PIK 2 dikasih masuk ke PSN, terus dikeluarin sekarang Sinarmas BSD dimasukin ke PSN. Itu kan semua demi IKN. Agak kurang julid gitu, jadi kayak terlalu lempeng bahwa dia bikin infrastruktur, kembalinya developmentalisme. Gosip-gosipnya yang juicy-juicynya agak kurang. Satu itu. Kedua, ini masih soal kurang julidnya ya. Saya ingat dulu tuh waktu di Jakarta Post tuh dulu Mas Fedi Hadis tuh diwawancara ya di podcast Asia apa sih, Mas Fedi kan punya podcast tuh ya, namanya apa, kerja sama Jakpos waktu itu. Waktu itu tahun 2019 kalau nggak salah, Jokowi menang lagi, terus 2000 enggak gading, udah agak lebih ini, hostnya nanya gitu, jadi legasinya Jokowi itu apa gitu ya. Jawaban dia adalah legasinya Jokowi adalah menghindarkan kita dari Prabowo 2 kali.
Tetapi yang sekarang saya itu satu-satunya legacy dia. Tetapi yang saya terus kemudian dengan situasi sekarang yang saya bertanya-tanya, dan saya kira bukunya agak kurang juga bisa ngejelasin bagaimana legacy dia sesungguhnya adalah bukan menghindarkan kita dari Prabowo 2 kali. Ya betul, menghindarkan kita dari Prabowo 2 kali dan memberi kita Prabowo yang seperti ini, yang exactly like this sekarang ini. Karena saya bayangkan kalau Prabowo menang 2019 atau Prabowo menang 2014 mungkin tidak akan separah ini. Dia semengerikan ini karena Jokowi sudah ngasih lay all the groundwork buat Prabowo. Sehingga dia tuh kayak udah gampang aja gitu melakukan hal-hal yang Mbak Bivitri beberapa kali nulis bagaimana Jokowi dengan Ciptaker termasuk salah satunya membuat hal-hal yang sebenarnya secara moral itu dubious jadi legal kan. Nah ini kan dia udah dapet nih, yang Prabowo kan udah tinggal nangguk hasilnya aja itu dari Ciptaker misalnya ya, atau dari banyak hal yang lain-lain gitu. Jadi legasinya itu bagaimana dia membawa kita, memberi kita semua rakyat Indonesia Prabowo yang sekarang ini, yang tentu saja dia punya karakter sendiri, dia punya agensi sendiri Prabowo, tetapi saya kira kalau dia enggak didukung oleh Jokowi apapun motivasinya, saya kira enggak kayak gini. Mungkin masih bisa lebih manageable mungkin ya gitu. Kalau sekarang tuh kayak saya helpless banget sebenarnya dan takut banget. Ketakutannya itu real ya, karena dia nggak hanya, kalau Jokowi itu dulu sebagai pers itu kami takutnya tuh ITE. Kalau sekarang tuh ngeri ya, tahu-tahu lagi jalan mau manggil ojek saya diserempet gitu kan, atau ya dilem air keras kayak gitu ya, atau tiba-tiba ditangkap dengan pasal apa gitu ya. Itu yang saya kira juga agak tapi mungkin karena timing bukunya itu belum mungkinnya atau gimana, yang kurang menjelaskan gimana Jokowi terus kayak ngasih karpet merah buat Prabowo. Satu lagi yang juga saya kira kurang tapi disinggung oleh Linda di pengantarnya adalah juga kurang memperlihatkan bagaimana media polster dan harus nunjuk diri sendiri juga ya, media, wartawan, dan saya minta juga teman-teman akademisi juga nunjuk diri sendiri gitu ya, teman-teman akademis politik nunjuk diri sendiri semua, gimana kita semua itu sempat menjadi bagian dari mesin propaganda Jokowi yang membuat apa yang Linda singgung sebagai majoritarisme, gimana polster bilang approval rate-nya 80% kok, sampai pada titik di mana maknanya apa? Bahwa ada 80% rakyat bodoh gitu, nggak kritis, nggak cukup kritis untuk misalnya ngeritik dia gitu. Lama-lama kan ini polster ini kan di circle ini juga ya, di circle akademisi juga, misalnya Pak Burhanuddin tadi salah satunya gitu ya, Saiful Mujani gitu kan, yang sekarang ngomong apa gitu kan, tapi kan dia juga punya banyak dosa ya. Saya juga harus bilang, saya di Jakarta Post ya dosanya juga banyak banget gitu ya, endorsing Jokowi tahun 2014 misalnya, maksudnya secara kolektif ya, dosa secara kolektif. Itu juga yang saya kira mestinya ada satu tulisan yang benar-benar dedicated untuk gimana Jokowi membangun semua itu, kerajaan buzzernya, propagandanya, gimana dia bikin forum Pemret, makan siang berkali-kali sama Pemret, ngomong bahwa Ciptaker nggak ada masalah, korupsi nggak ada masalah, ngomong sama Gunawan Muhammad misalnya gitu kan, bahwa di istana gitu, bilang jangan khawatir, undang-undang KPK nggak akan menyakiti dan segala macam, gimana dia berusaha itu ya, itu yang juga terakhir itu ya saya kira yang agak kurang di bukunya. Thank you. Thank you Mbak Evi. Kurang julid ya, perlu di underline gitu kan. Memang bahasa-bahasa yang dipakai dalam versi terjemahannya itu cenderung netral, sangat akademis gitu ya. Cuma kurang julid ternyata notes-nya, bagus-bagus. So ada kata-kata lain yang perlu di-highlight gitu, misalnya kayak helpless, feeling ketakutan. Datang dari mana sih feeling-feeling seperti ini? Kenapa kita jadi terbiasa dengan ini gitu kan? Mungkin Mbak Andina kalau punya pandangan soal kenapa sih pembiasaan ketakutan ini terjadi? Apa tanggapan tentang argumen buku ini? Go ahead, Mbak.
Ya, terima kasih Ara. Sebelum masuk ke buku ini, saya mungkin mau berbagi cerita sedikit teman-teman. Saya itu sebelum jadi wartawan, sebelum jadi dosen, saya jadi wartawan di majalah Fortune. Saya pernah mewawancarai Jokowi untuk sebuah feature panjang. Itu sekitar tahun 2010 berarti ya. Dia masih di Solo, masih di wali kota. Orangnya baik, bahkan saya ketemu Mas Gibran pada saat itu. Gibran yang versi lain ya. Gibran yang masih lebih muda, masih kurus gitu, kurus banget dan orangnya suka bercanda gitu. Saya masih ingat banget semua candaan dia selama kami ketemu di rumah dinas bapaknya. Tapi yang saya mau bagikan, ketika saya baca buku ini saya teringat percakapan saya dengan Pak Jokowi pada saat itu ya, dan kalau dipikir-pikir relevan gitu. Setelah selesai wawancara, waktu itu saya iseng nanya, waktu itu Pak Jokowi dirumorkan mau menjadi gubernur Jakarta. Terus saya tanya, bener nggak itu Pak mau jadi gubernur Jakarta? Terus dia ketawa kan, gitu kan, ketawanya dia. Lalu dia menjawab, dan saya ingat sekali dia bilang seperti ini, saya itu pengusaha, saya nggak akan maju kalau saya nggak yakin akan menang. Itu mungkin menjelaskan kenapa kalau bahasa anak sekarang win rate-nya Pak Jokowi itu perfect ya, nggak pernah kalah gitu. Win rate-nya dia selalu sempurna. Jadi itu yang saya ingat. Oh ya, satu lagi adalah ketika saya mencoba basa-basi ke Pak Jokowi ya, ini namanya Mas Gibran bagus ya Pak, diambil dari sastrawan gitu. Terus Pak Jokowi mukanya bingung gitu. Oh bukan, Gibran itu singkatan gigih dan berani gitu. Gitu. Jadi pada saat itu saya pikir Pak Jokowi ini bercanda gitu ya, karena siapa yang nggak tahu Khalil Gibran gitu. Ternyata kemudian wawancara Mas Gibran dengan Mbak Najwa adalah memang dia dari keluarga yang tidak pernah membaca. Oh ya, berarti waktu itu bukan bercanda gitu ya. Saya yang berpikir positif gitu. Ya itu sekelumit perjumpaan saya dengan Pak Jokowi secara langsung di Solo pada saat itu. Mas Ara dan teman-teman, saya sangat mengapresiasi hadirnya buku ini. Mungkin saya ingin memberikan dua hal ya, mengapa buku ini jadi penting. Yang pertama, dan ini disinggung oleh Mbak Linda dan juga Pak Markus di bab 3 kalau nggak salah, Jokowi ini adalah pemimpin yang bekerja, basis operasionalnya dia adalah image. Ya, dia sangat jago merangkai image ya. Kalau presiden lain dulu sempat kita bilang, wah ini presiden yang menjaga image. Kalau dia udah another level gitu, dia bikin gitu image-nya. Semualah dari mulai kemeja putih lengan panjang berharga murah digulung sampai sikul lah, ya segala macem lah. Terus kalau wawancara, dan itu kelihatan banget ya, Mbak Evi juga pasti ngerasa ya, kalau wawancara Pak Jokowi itu sederhana, bener-bener pure gitu, kelihatan gitu, apalah segala macam. Jadi image-nya tuh dulu teman-teman wartawan kayak gitu. Dan bertepatan juga Bu Sana bilang tadi ya, dia datang di saat kita tuh butuh harapan gitu. Kan dulu kita pikir, wah kalau presidennya warga sipil pasti beres lah gitu ya, menjaga kepentingan kita, berpihak pada rakyat. Nggak juga ternyata. Jadi buku ini penting karena memberikan banyak data dan fakta yang bisa membantu kita mendemistifikasi keberhasilannya Jokowi gitu. Itu menurut saya penting banget, karena selama ini kan kayak saya sering ngobrol juga dengan mahasiswa di kelas. Kalau dengar kata Jokowi, apa yang kalian ingat? Oh, infrastruktur, ekonomi gitu. Padahal ya enggak juga gitu. Tapi dia berhasil membangun image itu sehingga kalau orang mau ngejudge dia di bidang yang lain kayak KPK atau apa, oh Pak Jokowi gitu ya. Tapi ekonomi di masa Pak Jokowi bagus kok gitu. Infrastruktur terbangun kok. Itu tuh. Buku ini perannya penting banget untuk dibaca buat kita menghancurkan mitos-mitos itu. Yang kedua, saya ingin mengajak kita semua berpikir antara merenung kita ya, antara tegangan struktur dan agensi. Saya setuju bahwa Jokowi itu membuka Pandora box yang luar biasa ya, sehingga kita jadi kacau kayak sekarang. Tetapi apa iya satu orang Jokowi bisa ngacak-ngacak kita semua gitu loh. Artinya apa? Kita pun, saya yakin, saya peneliti sosial yang yakin bahwa kekuasaan, kezoliman dan apapun itu tidak bisa berjalan tanpa kerelaan yang dikuasai dan dizolimi. Itu pertanyaan kita semua sekarang. Dan saya kira di bab 3 Pak Markus menulis dengan sangat baik ya. Jokowi itu kan pahamnya majoritarianism segala macam. Jadi asalkan proyek-proyek populis ini jalan, orang tuh diem gitu. Jadi PR kita bersama sekarang ya mungkin klasik, tapi ya balik ke situ lagi ya Mas Ara dan teman-teman, pendidikan politik itu harus kita tingkatin terus gitu. Gimana caranya kita bisa bangun relasi yang beda lah dengan negara seperti itu. Terima kasih. Thank you Mbak Tina.
kekuasaan tidak bisa berjalan tanpa kerelaan yang dikuasai dan dizolimi. Consent gitu ya. Apakah kita consent dengan kekuasaan dan dominasi? Apakah power melebihi agency dari masing-masing? Coba kita tanya ya kan ke seorang yang mengalaminya langsung gitu tegangannya, yang dizolimi. Halo Mas Del Pedro, gimana Mas tentang pandangan Mas tentang argumen dari buku ini? Rasanya banyak banget kan kalau misalnya kita ngeliat di era Jokowi itu demo-demo, perlawanan di jalan, di medsos, macem-macem tagar gitu kan ya. Bahkan banyak juga anak muda yang join dalam civil society. Tapi apa pandangan Mas tentang lanskap aktivisme dan civil society under Jokowi? Monggo Mas. Cek, oke, baik. Terima kasih, selamat siang semuanya. Saya berterima kasih juga karena diperkenankan untuk membaca buku ini terlebih dahulu. Juga karena diundang untuk mendiskusikan buku ini. Sebenarnya secara garis besar saya telah membaca buku ini. Ada beberapa yang sebenarnya saya mau coret-coret di buku ini. Tapi pengalaman kemarin menunjukkan bahwa buku yang dicoret-coret itu kalau kita ditangkap akan dijadikan barang bukti gitu. Coretannya. Jadi saya khawatir saya coret-coret, nanti penulisnya dipanggil jadi saksi. Jadi lebih baik saya foto, saya gambar di tape aja gitu untuk menghindari itu. Jadi saya mau bilang ini, bukunya menarik dibicarakan, terutama sangat relate bagi saya. Karena dalam 2 periode Presiden Jokowi ini di fase saya sedang tumbuh dan berkembang gitu. Dan tumbuh dan berkembang di periode Presiden Jokowi itu cukup berat gitu. Cukup mengganggu perkembangan saya lah, kurang lebih sebagai anak muda gitu. Jadi pada fase periode pertama Presiden Jokowi mungkin saya masih SMA 2014 mungkin sampai 2017 saya baru lulus, kemudian saya baru berkuliah. Nah saya mungkin baru terlibat di dalam kemahasiswaan dari periode 2017 sampai 2021 dan saya mengalami periode Presiden Jokowi ini dalam 2 perspektif. Pertama dalam perspektif sebagai mahasiswa, yang kedua dalam perspektif sebagai pekerja di LSM. Jadi saya bisa melihat bagaimana adanya 2 kacamata memandang kebijakan Presiden Joko Widodo ini. Begitu. Nah, saya pertama mau berbicaranya seperti ini. Saya ambil dalam fase-fase yang cukup krisis dan cukup dalam artian pada saat itu Presiden Jokowi cukup diprotes oleh banyak orang dan saya mengikuti begitu berbagai protes dan diskursusnya dari kurun waktu 2019 sampai 2024 gitu. 2019 saya masih ingat dulu saya berlindungnya di kampus ini gitu. Saya dengan teman-teman Atma Jaya waktu itu membuat posko kemanusiaannya di sini. Dan waktu kita ditembak pukul mundur semuanya berkumpul di aula di gor yang di bawah situ, di lapangan di bawah situ sampai akhirnya kepolisian terus menekan sampai ke sini gitu. Jadi itu titik balik pertamanya. Pada saat itu isunya adalah kalau kita kenal dengan tagar reformasi di korupsi. Reformasi di korupsi itu isunya ada soal RUU KPK dan juga KUHP pada saat itu. Terus kemudian berubah di 2020. Di 2020 represinya mulai digital. Waktu pada saat 2019 kami represi lapangan, 2020 kami represi digital. Pada saat itu saya dulu bersama teman-teman lain di berbagai daerah mendirikan sebuah organisasi dan di 2020 itu organisasi kami hampir di 3-4 kota ditangkap begitu. Di Cirebon, di Bandung, di Semarang, dan akhirnya di Jakarta begitu. Pada saat itu tuduhannya adalah Jokowi Endgame. Itu pada saat periode 2020 sampai 2021. Terus kemudian 2021 represinya semakin masif. Saya di doxing, rumah didatengin, terus sosial medianya diungkap, keluarga dan seterusnya data pribadi. Terus masuk di 2022
juga sama pada saat itu 2020-2021 itu masih soal omnibus, 2022 itu mulai soal omnibus juga termasuk penanganan COVID dan seterusnya. Baru di 2023 itu soal penundaan pemilu. Nah, ketika 2023 saya sudah beralih di LSM, di Lokataru Foundation. Nah, di 2023 ini waktu itu soal penundaan pemilu, karena waktu itu belum soal pemilunya tapi masih wacana 3 periode dan juga pemilunya ditunda. Nah, pada saat itu kantor kita diapelkan gitu. Jadi ada kurang lebih 200 kepolisian, anggota kepolisian yang apel di depan kantor gitu. Jadi nggak ada maksud tertentu, cuma pengen apel aja katanya gitu. Jadi waktu itu saya pagi-pagi bangun, karena waktu itu acara hari Minggu di kantor, besok paginya saya bangun tiba-tiba ada yang ngetok, Mas kami mau apel ya di sini, katanya mau ada pengamanan karena mau ada acara di sini. Saya pikir, saya kalau panggil acara juga nggak mungkin pengamanan 200 kepolisian gitu kan. Untuk apa? Akhirnya ternyata dibarisin 200 anggota kepolisian lengkap, ada mobil barakuda, ada Rantis dan juga ada Raisa. Tentu bukan Raisa penyanyi, Raisa mobil pengurai massa. Itu semua lengkap diparkirin di depan kantor gitu. Sampai bikin tenda, semua bangun tenda, terus kurang lebih sampai malam baru pada bubar gitu. Saya juga nggak tahu maksudnya pada saat itu apa gitu. Nah, terus kemudian di 2024 masuk ke soal putusan Mahkamah Konstitusi. Waktu itu di DPR saya ditangkap bersama teman saya dari LBH Jakarta, ditahan kurang lebih 2 hari di Polda Metro Jaya. Kemudian 2025 kemarin dituduh sebagai dalang Agustus dan dipenjara selama 7 bulan, 2 bulan di Polda Metro Jaya dan 5 bulan di Rutan Salemba gitu. Nah, jadi dalam bertahun-tahun ini selalu ada aja gitu hari-harinya gitu. Dan saya bingungnya kenapa juga tidak berubah begitu. Padahal kan ada transisi di dalam fase pemerintahannya gitu. Nah, tapi saya mau bilang yang mungkin bisa saya soroti lebih dalam begitu, yang tidak mungkin banyak tergores di buku ini adalah soal bagaimana Presiden Jokowi menguasai kampus begitu. Nah, saya cenderung melihatnya pada saat periode 2019 sampai 2023 itu adalah bagaimana kebebasan akademik ditekan begitu. Sulit bagi kita menemukan adanya pada saat itu pernyataan sikap dari para guru besar, dosen-dosen dan akademisi gitu. Baru di akhir periode Presiden Jokowi dan sampai di awal Presiden Prabowo kita baru melihat adanya corak yang seperti itu gitu. Nah, pada saat itu kita diskusi sulit gitu, bahkan untuk meminjam kampus untuk apa itu nggak boleh, apalagi di periode 2019-2020 gitu. Jadi pada saat itu diskursus kita banyak membicarakan soal bagaimana cara Jokowi mencengkram kampus, bagaimana cara Jokowi menguasai kampus gitu, melalui forum rektor, melalui penempatan rektor yang juga komisaris di sejumlah kampus negeri, peralihan kampus dari BLU jadi PTNBH dan seterusnya gitu. Banyak pola-pola dari mulai komersialisasi pendidikan dan seterusnya. Terus mulai agen-agen kampus yang terafiliasi dengan partai politik dan seterusnya. Jadi pada saat itu diskursusnya adalah bagaimana yang harus kita selamatkan adalah kampusnya dulu begitu. Karena kalau kampusnya tidak terselamatkan pada hari itu, suara-suara kritiknya akan hilang gitu. Nah, ini mungkin yang belum tergambarkan di dalam buku ini gitu. Nah, kemudian kecenderungannya pada saat kita di periode Presiden Prabowo ini melihat kampus cenderung bebas untuk mendiskusikan gitu, atau lebih terbuka, atau akademisi banyak yang bersuara gitu, berdiskusi, menyampaikan pandangannya dan seterusnya gitu. Nah, dan itu yang pertama soal itu. Dan yang kedua saya melihatnya begini, yang mau saya tanyakan juga kepada para penulis dan juga meraih diskusi kita, apakah infrastruktur yang telah disiapkan oleh Presiden Jokowi ini, mulai dari penguasaan lembaga yudikatif, peradilan, regulasi gitu kan, tesisnya dalam bukunya ada selalu mengatakan bahwa otoritarianisme itu tidak jadi secara semalam gitu, tapi proses yang cepat gitu. Pertama, mengapa lambat disadari begitu, dan kedua, setelah proses ini lama dan terjadi begitu, untuk siapa Presiden mempersiapkan ini gitu, atau untuk siapa Jokowi mempersiapkan ini gitu, diwariskan ke siapa gitu. Kita kan kalau secara logikanya udah menyiapkan seluruh yang kita buat
tidak dengan semalam begitu, tentu kita tidak mau itu semua juga hancur dalam sekejap begitu. Nah, pertanyaannya diwariskan ke siapa infrastruktur yang dibangun oleh Jokowi ini begitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya membacanya adalah bahwa mungkin bisa salah juga ya, bisa dikoreksi juga. Tapi ini saya sekaligus mendalami buku ini begitu. Saya membacanya bahwa apa kemudian alat-alat yang dibangun oleh Jokowi ini yang kemudian digunakan oleh rezim hari ini. Begitu. Apakah penggunaannya masih sama? Kan tesis ini berbicara bukunya bahwa banyak lembaga-lembaga demokrasi, KPK dan seterusnya yang kemudian dikooptasi. Nah, kemudian apakah digunakan kembali di rezim ini atau ada pola yang sama gitu. Kalau melihat dari tematik-tematik yang di dalam buku ini, saya punya gambaran bahwa Presiden Prabowo punya haluan yang berbeda begitu. Dalam artian dia nggak urusin IKN gitu. Dia pokoknya fokus kalau nggak MBG merah putih, Kopdes merah putih gitu. Terserah mau ngomongin apa yang lain mau apa, pokoknya Kopdes sama MBG gitu merah putih gitu. Nah, apakah benar seperti itu atau ada juga sebenarnya infrastruktur yang telah digunakan oleh Presiden Jokowi ini dipersiapkan dan digunakan juga di rezim Prabowo ini begitu. Karena kalau kita berbicara begitu, temanya adalah kembalinya otoritarianisme di Indonesia begitu. Apakah setelah si pembuatnya ini pergi gitu atau tidak berkuasa, alatnya masih digunakan gitu atau legasinya masih digunakan gitu. Atau justru saya juga bisa menduga-duga bahwa bisa jadi sebenarnya tidak sebenarnya bahwa keinginannya begitu ada berbagai faksi begitu di dalam pemerintahan hari ini begitu yang masih menggunakan infrastruktur itu begitu, tapi tidak sejalan dengan Presiden Prabowo misalnya gitu, atau Presiden Prabowo juga menggunakan infrastruktur itu gitu kan. Itu apa yang menjadi peringatan bagi kita gitu. Maksudnya dalam artian saya memahami buku ini sebagai tadi kalau kata moderator supaya kita nggak silap gitu. Ini ada cara bagaimana Presiden Jokowi merubah tatanan pemerintah lewat apa dosa-dosanya, ini bukunya gitu. Nah, tapi pembaca juga atau kita gitu harus memahami apakah ada gejala yang tidak akan terjadi semalam lagi di rezim ini gitu, atau terusannya apa sih, kalau kata bahasa anak sekarang part 2-nya apa sih gitu, apakah mau ada part 2-nya gitu. Nah itu karena mengapa, karena momentum buku ini terbit adalah ketika Presiden Jokowinya sudah tidak jadi presiden gitu. Yang saya nggak tahu versi aslinya kapan, tapi maksudnya dalam artian dipahami dalam diskursus publiknya berarti hari ini adalah bagaimana kita mengingat peristiwa ini dan kemudian kedepannya apakah itu digunakan atau dijalankan gitu. Itu yang saya ingin mendalami gitu dari buku ini. Sekaligus dari yang catatan saya dalam buku ini perspektifnya tadi melihat bahwa yang terutama saya menggarisbawahi bab soal represi dan kebebasan sipil. Nah, tentu di dalam Presiden Prabowo ini represinya dan kebebasan sipilnya juga punya catatan begitu. Punya catatan dan juga kemudian ada pola yang berubah gitu. Dari serangan digital ada serangan fisik dan seterusnya begitu. Nah, tapi kan ini kadang-kadang menggambarkan situasi yang kita bingung hari ini gitu. Karena presidennya mengecam tindakan kekerasan ini gitu. Nah, makanya pertanyaan saya, apakah ada sisa-sisa otoriter dari Presiden Jokowi yang kemudian di Presiden Prabowo gitu, dan dia yang bekerja secara mandiri begitu untuk membangkitkan atau masih menjalankan mesin ini gitu. Itu mungkin sebagai pengantar. Terima kasih. Terima kasih Mas Wilfredo, kita tepuk tangan sekali lagi buat Mas Wilfredo. Oke teman-teman, setelah ini kita akan ada Q&A, tapi sebelum itu Sana barusan bilang mau kasih sedikit tanggapan lagi, so go ahead Sana. Ya, saya mau, karena ada 2 poin penting yang barusan ditanyakan oleh Mas Wilfredo dan juga disinggung oleh Dina tadi.
um, apakah seorang Jokowi bisa membangun sistem seperti ini sendiri, dan kalau memang ya terus disiapkan untuk siapa, ya kan? Satu hal yang menurut saya kurang di dalam buku ini, tapi saya dan Eve coba menyinggung di dalam introduction, adalah Jokowi tidak melakukan semuanya ini sendiri. Jadi momen kebangkitan Jokowi ketika dia naik sebagai presiden juga ada overlap dengan elit politik yang lain yang sudah jenuh dengan adanya demokrasi juga. Jadi ada disappointment dengan demokrasi, karena demokrasi itu di Indonesia setelah reformasi bekerja terlalu baik menurut mereka. Sehingga ada upaya untuk bagaimana bahwa ketika Jokowi bilang demokrasi kebablasan, dia mewakili sentimen elit politik, bukan hanya pendapat dia sendiri. Sehingga ada mitra yang membantu melakukan semua langkah-langkah ini, dan tidak ada cukup banyak oposisi di dalam parlemen. Tentu dalam periode keduanya ya. Jadi ini dibangun bersama-sama dan juga ditinggalkan untuk digunakan oleh berbagai pihak yang masih ada. Seorang Jokowi tidak jadi presiden, tapi partai-partai elit politik yang lain selain Prabowo masih berkuasa. Jadi itu juga kekurangan di dalam buku ini menurut saya. Itu semua saya mau. Thank you, Sana. Teman-teman, kita punya banyak banget material bagus untuk kita diskusikan setelah ini. Kita punya waktu yang juga cukup panjang, ada sekitar 30-35 menitan. Jadi plannya gini, saya akan bagi ke beberapa slot untuk penanya. Masing-masing satu slot itu nanti ada 3 orang penanya gitu ya. Dan ketika Anda memberikan pertanyaan, tolong sebutkan nama, institusi, dan juga pertanyaannya ke siapa gitu, biar kita bisa langsung tujukan pertanyaan dengan jelas. Jangan lupa ada buku gratis. 10 penanya pertama dapat buku gratis, ya kan? Ekonomi lagi nggak baik-baik aja, kapan sih baiknya? Buku gratis chance yang bagus banget. Oke, turun dulu Bapak Ibu ya. Oke, biar agak seruan dikit ya kan. Tolong panitia dan juga MC Angel tolong diperhatiin. Oke, kloter pertama, 3 penanya pertama, silakan. Saudara dia, Bapak depan, Mas baju putih dan Bapak. Oke, tolong mic-nya ya. Tolong disebutkan namanya siapa, institusi dari mana, dan pertanyaannya menuju ke siapa. Ya, terima kasih. Saya Haryanto dari UMN. Satu pertanyaan, 2 komentar. Mungkin pertanyaan yang pertama ditujukan kepada Sana mungkin ya. Mengapa Jokowi berubah? Apakah ada struktur tertentu atau juga lingkup yang paling kecil psikologi dari Jokowi? Saya kira kalau mengikuti logika awal Orde Baru, ada istilah yang disebut tentang kudeta yang merangkak. Jadi peralihan kekuasaan dilakukan secara pelan-pelan. Apakah ini yang juga terjadi pada Jokowi? 2014 dia chance-nya masih sangat tipis, 50-50, kemenangan dia atas Prabowo waktu itu sangat tipis. Tapi lalu kemudian dengan penumpukan kekuasaan yang ada dan kemudian dia lebih menjadi percaya diri, kemenangannya di 2019 lebih tinggi dibanding yang sebelumnya, seperti itu. Bagaimana melihat tarikan antara struktur politik yang ada pada waktu itu dan sampai ke psikologi politik dari Jokowi untuk membuatnya dia berubah, ya. Dan pertanyaan berikutnya mungkin masih untuk Sana, tapi saya kira juga teman yang lain bisa membahas sampai seberapa lama nanti pengaruh dia ini. 5 tahun, 10 tahun, atau sudah selesai gitu ya. Dan yang kedua, ini tadi Evi menyebut tentang media ya. Saya kebetulan mengikuti misalnya dari tahun 2012 kali ya, cover majalah Tempo terkait dengan Jokowi. Itu Anda bisa lihat bahkan pada waktu itu Tempo bahkan bisa menyuruh-nyuruh Jokowi suruh ke tempat ke Klender ya, ke Klender jadi tukang kayu, dia motong, dia segala macam-macam, dan kemudian ketika dia menang dia datang ke studio Tempo dan kemudian diarak
ada cover-covernya itu semua, ya. Dan diarak itu literally betul-betul diarak oleh orang-orang di dalam studionya Tempo pada waktu itu. Tapi lalu kemudian kalau kita ikuti terus cover-cover majalah Tempo terkait dengan Jokowi, saya kira mulai dengan Pinocchio itulah lalu kemudian tonnya berbeda, ya. Dan ini juga menarik karena kemudian ketika cover Pinocchio itu muncul, PDIP itu marah sekali dengan Tempo pada waktu itu. Tapi ketika kemudian akhirnya PDIP sadar bahwa dia sudah dibohongi, begitu ya. Dan ini juga menarik. Petinggi partai PDIP lalu kemudian menyuruh seluruh kepala daerah asal PDIP beriklan di Tempo. Ya. Jadi pergantiannya semacam itu. Yang mau saya tanyakan, saya komentari adalah mungkin juga media punya kontribusi ketika terlalu mengglorifikasi. Ya mungkin juga ini representasi tidak ada hope selama ini, kemudian ada muncul orang seperti ini, tetapi lalu kemudian kita tidak pernah mengontrol dengan sangat ketat figur yang semacam ini, figur-figur populis yang semacam ini, sehingga lalu kemudian akhirnya menjadi sebuah raksasa yang menakutkan dan kemudian akhirnya mencengkram. Dan saya kira buat saya titik baliknya Jokowi adalah 2019 ketika dia merevisi Undang-Undang KPK. Buat saya, oh ini selesai ini orang. Sudah, itu aja. Komentar saya demikian. Makasih. Terima kasih, Mas. Oke, pertanyaan berikutnya. Monggo Mas Baju Putih, mohon keep it brief dan jangan lupa pertanyaannya kepada siapa ya, silakan. Selamat siang Bapak, Ibu, dan teman Bapak moderator dan yang saya hormati dan saya hargai dan sanjung juga. Mohon izin, perkenalkan nama aku Edward, aku mahasiswa sini. Aku suka yang namanya berpolitik ya. Mohon izin kalau nanti ada salah mungkin dari pertanyaan aku atau komentar aku atau masukan aku, mohon dikoreksi ya. Terima kasih. Oke, jadi pertanyaan aku sedikit yang aku tahu Bapak Jokowi ya. Sebenarnya beliau menurut aku orangnya bukan nggak suka ngejudge gitu atau menghakimi langsung. Cuman karena belakangan ini, mohon maaf agak lucu ya, karena zamannya beliau itu waktu 2019 saya suka nonton TV. Jadi saya mungkin generasi emas ya, yang dinanti-nantikan 2045 ya. Kayak gitu seperti itu. Tapi intinya saya SDM-nya tinggi, bukan kayak orang kolot atau bodoh seperti itu. Sayanya ya, bukan orang lain. Tapi saya cukup kecewa berat. Tapi untuk tadi yang disampaikan Bapak dan Masnya, Bapak Ibu, Mas Fedi ya, Pedro ya, sama Ibu siapa? Ibu kacamata tadi, Bu Evi. Nah, saya juga ngerasa takut sih Bu, zamannya Prabowo ya Bu ya, Jokowi dulu sabar. Untuk Bapak Jokowi sebenarnya saya bagus, respect juga untuk beliau karena dengan kesederhanaannya dari bajunya atau mungkin dari celananya, mungkin itu menggambarkan melihat ke publik, menurut saya itu orang biasa seperti itu. Yang saya lihat gitu. Dan juga waktu beliau juga ke acara talk show atau yang pelawak mungkin di situ, dia juga menampilkan kesederhanaannya, ketemu ngumpul sama keluarganya. Maksudnya kayak mungkin yang kurang ngerti, maksudnya saya adalah kayak lebih di TV itu mensorotkan saya itu orang, walaupun saya benar katanya pengusaha, itu tukang kayu ya, seperti itu dari lulusan UGM yang saya tahu. Terus habis itu beliau juga saya lihat poin-poinnya menurut Mas saya. Edward, boleh langsung pertanyaan. Oh iya, pertanyaannya. Menurut saya terus di zaman Prabowo dan segala. Nah, pertanyaan saya sebagai generasi muda nih, kita Gen Z gitu ya Bu ya, atau Masnya, kita tuh harus bagaimana sih ngelihat mereka berdua itu kan belakangan ini selalu menggandeng tangan ya, atau ibu inilah, karena kan dari luar negeri. Itu Ibu melihat dari perspektifnya lihat Jokowi itu seperti apa sih Bu? Mungkin dia tidak bisa on English mungkin di bahasanya, atau mungkin seperti ya saya juga lihat Prabowo serem juga ya, karena beliau kan mantan TNI ya dulu ya, tahun 98 ya kalau nggak salah.
waktu zaman ibu saya tuh hampir dikecam gitu, hampir kayak dibunuh waktu itu ibu saya, tapi alhamdulillah ibu saya masih selamat gitu. Waktu peristiwa tahun 98 itu, di situ mohon maaf saya kurang paham, tapi kan saya kan masih lahirnya 2000-an, tapi maksud saya adalah balik lagi zamannya Prabowo sama Jokowi. Pertanyaan saya adalah ya apa gimana ya, sebagai generasi muda itu gimana sih kita menghadapi politik-politik sekarang ini mungkin, atau Oke. dinasti mereka atau kerajaan, apalagi PDIP ya yang tidak suka sama Jokowi juga, karena mungkin Bapak Jokowi mungkin dendam kali ya sama mereka karena membuktikan saya itu bisa loh, punya power kuat. Thank you Mas Edward. Makasih. Pertanyaannya ke sana? Ke Iya, dua Pak orang Pedro? ini sama ibu ini. Oke. Kira-kira seperti itu. So- Mohon maaf ya kalau untuk namanya. No worries. Terima Thank kasih you Mas very much. Edward. Nggak perlu mohon maaf, nggak perlu mohon izin ya. Bener. Iya, kita biasain tuh. Oke, pertanyaan ketiga berikutnya silakan Pak. Oke, terima kasih. Saya Eko dari Atmajaya. Eko saja. Pertanyaan saya untuk sana. Pertama adalah di dunia ini saat ini ada kecenderungan bahwa otoritarisme itu meningkat. Banyak pemimpin besar di negeri ini, dari Putin, kemudian Erdogan, Xi Jinping, kemudian Trump, itu adalah berwatak seperti itu. Dan lagi tren. Nah, jangan-jangan apakah ini merupakan bagian dari tren global, bukan tren lokal, tapi memang global sedang menuju ke sana. Yang kedua adalah memang kutukan kekuasaan, di mana orang yang berkuasa lama itu cenderung otoriter. Itu untuk membuktikan bahwa Jokowi periode pertama dengan kedua gitu ya. Jadi itu. Jadi itu hukum alam yang nggak bisa dihindarin. Kalau orang terlalu lama berkuasa, entah itu Jokowi, entah itu Soeharto, ya akan otoriter kecenderungan. Gitu. Jadi kedua, pertanyaan kedua untuk Mbak Andina, ini saya jadi khawatir gitu ya kan, pernyataan tadi adalah ketika wawancara Mbak Andina menyinggung kalau saya tidak yakin, saya tidak akan maju ke Pilpres. Kalau saya tidak yakin, ya, saya nggak akan dukung Prabowo. Dan Prabowo itu adalah akhirnya jadi presiden. Yang saya tidak tahu dan yang saya tidak yakin adalah agenda apa yang dimiliki Jokowi ketika menempatkan Prabowo menjadi orang nomor satu di negeri ini. Itu apa? Jangan-jangan keyakinannya itu juga akan terjadi, tapi moga-moga bukan hal yang buruk. Kalau hal yang buruk, matilah kita. Kira-kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Eko. Ya, oke. So mungkin kita bisa start dari sana. Ada beberapa pertanyaan sana ya. Pertama, kenapa sih Jokowi berubah? Ini kayak pertanyaan sakit hati, gitu kan? Kenapa sih lo berubah? Kenapa nggak kayak orang dulu? Iya, kenapa sih? Terus kemudian di dunia saat ini dari Pak Eko ada kecenderungan otoritarisme meningkat. Apakah ini tren global dan bukan hanya lokal? Dan kemudian terakhir pertanyaan dari Mas Edward tadi buat sana dulu. Apa yang bisa Gen Z lakukan sebenarnya? So, go ahead Sana. Thank you. Kalau di dalam buku ini, pendapat banyak orang itu Jokowi tidak berubah tapi dia belajar. Jadi kalau kita baca ada chapter yang menurut saya sangat bagus dari Ibu Suraya Afif, yang di mana dia menulis tentang bagaimana dia keterlibatan Jokowi dalam agenda reformasi tanah. Jadi kita lihat ada juga seperti yang dijelaskan oleh Pak Laude, ada period pertama, period kedua. Kita lihat di dalam period pertama yang dijelaskan oleh Ibu Suraya, memang dia coba untuk memenuhi beberapa janji, dan ada aktivis yang merangkul dia sebelumnya dibawa ke dalam kementerian dan mereka punya sedikit ruang untuk bekerja. Tetapi period kedua dia jenuh dengan orang-orang seperti itu dan cari ally yang lain. Menurut saya, ini pandangan saya pribadi yang membuat Jokowi dengan kecewa dengan aktivis-aktivis dan civil society yang awalnya merangkul dia adalah 212. Ketika dia merasa terancam dan merasa harus ada masa dari civil society yang membela dia, yang itu tidak terjadi. Dan dia merasa dia harus mencari ally yang lain, yang dia ketemu ada di chapter Pak Marcus Mitsner di chapter pertama.
yang chapter kedua di mana dia menjelaskan Jokowi belajar bagaimana bisa menggunakan weakness atau kelemahan dari elit-elit lain, kelemahan untuk korupsi, kelemahan yang lain-lain untuk bisa membawa mereka di dalam lingkaran dia dan juga mengancam. Jadi ini bukan seorang presiden yang mengubah secara pribadi tapi dia belajar bagaimana bisa mengatur politik sampai dia bisa sampai ke tujuannya. Itu pertama. Kalau pertanyaan Pak Eko, saya setuju Pak. Kami juga coba sedikit menyinggung soal ini bahwa yang terjadi di Indonesia adalah memang bagian dari tren global, di mana ada juga perubahan ekonomi dan yang lain-lain yang membuka ruang untuk pemimpin authoritarian untuk bisa ambil langkah-langkah yang sebelumnya sulit untuk diambil, bukan hanya di tempat seperti Turki yang sudah lama ada orang seperti Erdogan dan Putin, tetapi juga di tempat lain yang sebelumnya dianggap sebagai contoh demokrasi yang seperti di Amerika dan tempat lain. Tetapi Indonesia punya sejarah tertentu unik dan yang kita lihat cara yang digunakan untuk mengembalikan ke taktik authoritarianism adalah diambil dari sejarah sendiri, bukannya dari tempat lain. Jadi ada juga chapter dari Pak Ed dan Maya yang tunjukkan bahwa memang ada sedikit kesamaan di misalnya bagaimana menekan civil society itu seolah-olah ada proses learning dengan apa yang terjadi di India dan tempat lain. Kalau Mas Edward tadi singgung kesederhanaan Jokowi, ya kan? Ya, jadi itu sesuatu yang orang-orang suka dan ya sebagai Gen Z Anda juga merasa bahwa itu mungkin sesuatu yang membuat dia lebih familiar. Ini juga rujuk ke komentar Mbak Evi tadi bahwa Jokowi itu sangat populer ya. Jadi apa maknanya? Saya mau menekan bahwa ini semua langkah-langkah yang diambil oleh Jokowi, yang infrastruktur yang dibangun itu tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Jokowi itu kita memang harus mengakui punya keunikan bahwa dia datang dari latar belakang yang sederhana sehingga dia tahu harga barang di pasar, dia tahu orang biasa itu apa kesulitannya kalau misalnya mau dari titik A ke titik B. Jadi kita bisa aja bilang bahwa apakah orang bodoh yang mendukung Jokowi atau sukanya. Tetapi memang dia memahami sesuatu tentang orang awam, orang biasa yang tidak dikenal oleh presiden sebelumnya dan yang sekarang. Memang kita bayangkan nggak ada nggak presiden sebelumnya yang pernah ke pasar sendiri atau pernah bisnis sendiri atau coba urus izin sendiri. Jokowi punya pengalaman itu. Dia tahu apa yang dia harus lakukan untuk orang biasa untuk mendapatkan modal politik yang nantinya dia menggunakan untuk melakukan hal-hal yang lain. Dan bagaimana ini semua infrastruktur bisa dilanjutkan? Apakah bisa dilanjutkan oleh seorang Prabowo atau presiden berikutnya? Mungkin, tapi harus punya modal politik sekuat itu. Saya merasa harus tahu bagaimana bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari rakyat. Itu ada dua faktor. Satu, ekonomi. Bagaimana ekonomi global, apakah memungkinkan? Yang kedua ya kebijakannya. Jadi tidak semua orang bisa lakukan yang Jokowi telah lakukan. Menarik banget yang soal relasi dia sama elit politik yang kamu bilang tadi udah capek sama ini. Cuma yang mau sorry ini jadi aku nanya ya, tapi pengen elaborate lebih jauh. Tadi kan kamu bilang bahwa dia ketika berinteraksi sama elit politik, dia kayak ngatur elit politik. Nah, ini yang apakah dia yang ngatur atau dia yang terus kemudian diatur gitu ya? Relasinya tuh seperti apa? Atau misalnya berganti-ganti gitu ya? Karena misalnya ada orang yang bilang misalnya dia ini kan sebenarnya orang yang sederhana, terus ketika main sama elit politik yang katakanlah anak zaman sekarang bilangnya di OG-nya gitu ya, OG-nya tuh kan kayak Prabowo gitu ya. Itu dia sebenarnya kepengen jadi ini julid-julidnya wartawan kali ya kalau lagi ngobrol di warung kopi gitu ya. Dia agak kepengen masuk in group gitu ya sama the club gitu ya, the elite club gitu.
Itu sebabnya dia terus kemudian undang-undang KPK, undang-undang Ciptaker, undang-undang Minerba itu tuh kayak hadiah-hadiah buat the elite boys gitu. Kayak I'm part of you, aku udah kasih ini, ayo dong ajak aku main gitu ya. Itu juga yang terus kemudian menurut ini omongan Warren Kopp itu tentu saja yang nggak tahu secara akademis bisa diverifikasi atau enggak. Itu misalnya bagaimana dia berusaha banget anaknya juga diterima sama yang disebut sebagai sultan-sultan Jaksel gitu ya. Yang generasi kedua yang itu gitu ya. Nah itu yang ada gimana itu gitu ya sama elit politiknya tuh. Dia mengatur kah? Dia sepenuhnya mengatur atau dia diatur juga atau ulang-alik gitu ya? Saya kira Pak Laude juga singgung soal ini di dalam chapternya ya, jadi mungkin nanti bisa juga menjelaskan. Tapi di chapternya Pak Markus itu memang lagi-lagi ada period pertama, period keduanya. Jadi period pertama memang dilawan oleh elit politik dan merasa bahwa ada oposisi, tapi period kedua lebih banyak ada pengaturan dan tentu ada proses bargaining yang disebut oleh Mbak Evi juga kan, untuk apa yang harus dikasih dan apa yang harus diambil. Tetapi masa 1 tahun terakhir kita lihat bahwa berapa banyak elit politik diancam. Jadi relation of power menurut saya sangat berubah di masa akhirnya Pak Jokowi. Ini menarik karena saya bukan pengamat politik ya, saya sarjana hukum. Cuma setelah saya perhatikan, misalnya nih kita, saya, Mbak Sandra, teman-teman yang lain yang kebanyakan di sini kita tuh beranggap bahwa kita ini ada sekolahnya, kita ngomongnya sophisticated seperti itu, tapi terus terang banyak teman-teman saya pengamat Indonesia itu salah membaca Jokowi. Kita sering ngomong bahkan dia outsmart kita sebenarnya. Dan caranya itu kayak smooth gitu. Jadi kalau misalnya Sana tadi bilang belajar, saya pikir itu betul. Contohnya, periode pertama lihat komposisi menterinya. Banyak teman-teman kita yang jadi menteri. Teten, Rizal Ramli, Bang Sudirman Said, Jonan, seperti itu, Pak Pratik, Mbak Susi, Sujaputi. Jadi, dan menurut saya mereka juga itu perform ketika menjadi menteri beliau. Kenapa ini lambat laun satu-satu hilang? Sebenarnya itu saya mau tulis karena ada pembicaraan saya dengan salah seorang mantan menteri, tapi dia bilang, lo jangan bawa gue di dalam chapter lo, katanya gitu kan. Saya bilang iya. Saya bilang, kenapa kamu nggak masuk periode kedua? Dan dia dikenal sangat itu, langsung dia bilang, itu jawabannya dia pakai bahasa Inggris. They are going to have a party. Dan saya nggak mau itu. Dan mereka tidak menginginkan orang-orang yang independen mainnya seperti itu. Jadi itu memang dipelajari pertama, bagi-baginya kedua, mulai undang-undang Minerba. Itu sama si komisioner KPK itu. Kebetulan waktu itu kan KPK fokusnya juga adalah untuk korupsi sektor sumber daya alam. Jadi saya tahu ada 5 izin yang akan berakhir. 5 izin semuanya 4 batu bara, 1 emas, seperti itu. Kalau menurut undang-undang Minerba yang lama, mereka itu harus di tender ulang siapa yang akan menang untuk itu. Apa yang terjadi? Direvisi undang-undangnya agar bisa lanjutkan oleh itu dengan penunjukan yang biasa. Jadi mulai dari situ.
Yang kedua, saya pikir beliau sangat paham memainkan polisi dan kejaksaan untuk menyandrat teman-teman politik. Jadi mungkin juga dia ingin bergabung atau dia kerangkeng para pemain politik ini sehingga terjadi sesuatu yang seperti itu. Dan itu biasanya kita para pengamat ini kan kaget-kaget kan, yang dibilang A dia ke B, yang bilang bahkan kadang saya tulis chapter saya, ya kok nanya saya yang nggak tahu seperti itu. Tapi ketidaktahuan ya saya pikir kayak misalnya saya terus merasa dikibuli berkali-kali ya, tapi satu kali itu jadi itu baru satu kali itu adalah soal undang-undang CK. Undang-undang saya nggak banyak ininya ya, nggak banyak saksi hidupnya di sini. Nggak ada yang masih hidup sama teman-teman itu. Ketika undang-undang CK diketok, beliau tidak mau tanda tangan, tapi itu akan berlaku. Civil society ribut. Terus teman-teman itu menunjuk saya, akhirnya bertemu dengan presiden. Ketika presiden waktu itu, saya masih ingat beliau ditemani dengan Pak Ludong. Teman-teman saya banyak, ada Monika, ada Pak Bitubia, kebanyakan ada Matua. Karena itu kebanyakan yang environment, karena kami punya concern khusus terhadap Undang-Undang Cipta Kerja itu dengan environment. Langsung dia bilang, kebetulan saya disuruh jadi juru bicaranya, terus saya masih ingat sekali Pak Jokowi. Begini Pak Laude, itu kan Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah hak inisiatif DPR. Iya maksudnya itu. Tapi saya kan sarjana hukum ya, jadi tahu itu nggak mungkin. Jadi kalau kamu nggak mau ya, tetapi kan nggak mungkin ngomong begitu depan presiden ya. Jadi ya we have to be polite, seperti itu gitu kan. Tapi cuma dia bilang, tolong ini teman-teman ini dibantu, difasilitasi agar ini nih Pak Rudong ada peraturan pemerintahnya sebagai pelaksana dari undang-undang itu diperbaiki. Saya itu waktu itu bicara, susah Pak, kalau sudah undang-undangnya bilang begitu, peraturan pemerintahnya kan tidak boleh bertentangan dengan undang-undangnya. Dijawab, ya itu teman-teman lah yang urus itu. Sudah pulang dari situ, 2 hari kemudian saya panggil koalisi untuk meeting. Enggak cukup sebulan keluar itu PP-nya semuanya. Ya kayak gitu. Ternyata ketika undang-undang itu sudah diketok, peraturan pemerintahnya juga sudah disiapkan, peraturan persnya sudah disiapkan, sudah ada itu, sudah ada barang. Lately saya tahu yang buat itu juga ya teman-teman gue juga. Unfortunately, ya seperti itu. Kita pasti tahu itu sebagian. Kita marah-marah di kantor ya. Jadi tuh barang ya kan, jadi masuk tuh barang ternyata, kecelek kita semua ya. Oke, slot pertanyaan kedua, dari tadi udah lanangan semua ya kan, kita cari mbak-mbak. Ya, boleh kita gabung selain ya, thank you. Silakan, di Zoom kita juga ada 10 juta orang yang nonton, jadi kalau misalnya ada yang mau pertanyaan, mohon dipantau ya, ditonton panitia. Silakan mbak, satu, kemudian masnya boleh, dan iya, ada lagi nih kawan satu orang, mbak baju pink. Oke, go ahead. Yep. Mohon jangan lupa nama, institusi, dan tujuannya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putri, saya merupakan salah satu senior legal di Jakarta Selatan. Ada 2 faktor yang menjadi alasan saya untuk mengikuti forum ini, yaitu yang pertama, dalam minggu lalu saya membaca buku Jokowi tentang janji-janji politik Jokowi kepada masyarakat Noken di Papua. Itu akan sekaligus menjadi dasar pertanyaan saya pada forum kali ini, dan alasan kedua saya ikut dalam forum ini, saya dalam minggu lalu juga mengikuti forum Bapak Dino Patijalal dan pembicaranya yaitu Bapak SBY,
dan mengenai super mentor leadership bagaimana menghadapi dengan krisis gitu pada zaman sekarang ini. Saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan yang menurut saya menarik karena mungkin saya tidak semua orang yang mungkin membaca buku tersebut mengenai buku Janji Jokowi Politik di Papua, antara harapan masyarakat Noken dan janji-janji Jokowi yang belum terrealisasi. Saya tidak akan full spoiler mengenai buku ini, mudah-mudahan ada sebagian dari kita semua yang menarik untuk membaca buku ini. Saya ingin bertanya bahwa dari buku tersebut. Pertanyaannya pada siapa, Mbak? Kepada Bapak. Oh, Pak Lo nih. Saya ingin bertanya, sebelumnya saya menjelaskan sedikit untuk mengarah membuat peta pemikiran kita tentang buku itu. Bahwasanya dalam buku itu dikulik bahwasanya Jokowi adalah merupakan sosok yang tegas, Jokowi adalah merupakan sosok yang sangat dicintai oleh masyarakat Papua, apalagi masyarakat Noken Papua. Dan kedatangan Jokowi dengan politik-politiknya, dengan janji-janji kampanyenya, itu sangat disambut dengan baik, disambut dengan penuh sukacita oleh masyarakat Papua waktu itu. Dan sedikit saya mengarahkan bahwasanya buku ini endingnya semua janji politik Jokowi itu tidak ada yang terrealisasi. Ada yang dijalankan Jokowi, namun tidak pas untuk masyarakat Papua, Bapak. Seperti pembangunan infrastruktur, saya notice infrastruktur di sini. Di sana itu dibangun rel kereta api, jembatan-jembatan yang bagus, dan pelabuhan-pelabuhan. Itu dianggap oleh masyarakat Papua itu bukan market kami gitu. Maksudnya kami dengan ekonomi yang begini, dari mana kami untuk fasilitas untuk menggunakan bandar udara tersebut, kereta api tersebut gitu kan. Jadi masyarakat Papua dikulik dalam buku ini menyatakan bahwasanya infrastruktur yang dijalankan oleh Jokowi ini hanya untuk sebagai fasilitas bagi orang-orang yang di luar Papua untuk tinggal dan memakai yang ada di Papua. Baik, saya ingin bertanya dalam forum ini bagaimana korelasi antara janji politik Jokowi terhadap masyarakat Noken Papua ini, dan apakah kasus di Papua ini bisa kita lihat sebagai contoh bahwa pemerintahan semakin kuat secara kekuasaan tapi semakin rendah dalam pemenuhan janji dan mendengar rakyat. Baik, terima kasih. Terima kasih, Mbak. Oke, penanya berikutnya. Silakan Mbak ya dulu ya, Mas. Ya. Sebelumnya terima kasih atas Pak Moderator untuk menyampaikan materinya. Mungkin ada beberapa pertanyaan untuk Kak Lada sendiri. Saya sebelumnya adalah Aurelia Disa Situmorang yang termasuk mahasiswa sini. Untuk pertanyaannya untuk Kak Lada sendiri, tadi kan sempat dimention katanya mahasiswa tuh akhir-akhir ini ketakutan akan IPK ya, IPK rendah atau segala macam atau permasalahan yang ada. Kira-kira ada langkah paling realistis yang bisa dilakukan mahasiswa untuk melawan gejala otoritarisme tersebut? Yang kedua untuk Pak Laode, tadi sempat disinggung mengenai kritik terhadap pemerintah dapat ditekan melalui UU atau kaparat. Kira-kira menurut Bapak sendiri, apakah generasi muda saat ini cukup sadar terhadap ancaman otoritarisme tersebut? Terima kasih. Thank you. Perkenalkan, nama saya Jasman, saya dari FEB Universitas Indonesia. Pertama komen dulu. Jadi gini, setiap pemimpin itu selalu ada baik dan buruknya, ya kan? Yang kita lihat kan pemimpin baiknya yang di cherry picking, ya kan, bikin infrastruktur fisik ini itu bagus. Tapi kan kita melihat di dalam buku ini ada
kekurangannya, sehingga kita harus lihat net benefit dari setiap pemimpin tersebut. Nah sekarang kan jadi yang kita rasa dalam pemerintahan 10 tahun Jokowi ini net benefitnya negatif kan, ya kan, jadi net loss. Nah yang kedua adalah termasuk di dalam pemerintahan Prabowo. Tadi kan udah disinggung cuman 2, tapi ingat ada satu lagi Danantara, ya kan? Danantara ini kan yang menghabiskan setidaknya di tahun kemarin sepertiga APBN, ya kan, diefisiensikan. Nah, balik lagi terkait dengan efisiensi, all legacy termasuk yang fisik ini kan kebetulan bisa dihancurkan oleh pemimpin selanjutnya, sehingga pemimpin sebelumnya ini legasinya nggak bagus-bagus amat dibandingin gue, ya kan? Nah, dengan adanya infrastruktur kayak gitu kan, duitnya dipotong, infrastrukturnya tidak terurus, seperti di KN kan, mangkrak, ya kan? Nah, itu komen saya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gini, saya udah baca chapternya Yus, ini agak menarik, karena apa yang dilakukan Jokowi itu menjadi semacam blueprint untuk elit-elit di daerah, ya kan? Jokowi kan anak daerah, dan kita juga tahu di dalam dinasti politik di nasional juga ada nih. Prabowo kan terah birunya udah dari zaman sebelum Hindia Belanda kan, yang bikin BNI kan kakeknya dia, ya kan? Nah itu. Nah bagaimana, mungkin ini untuk sana saya tanya, bagaimana kita menjaga elit-elit daerah ini tetap bisa menjadi pemimpin di nasional, bisa memimpin, tapi tidak satu lagi saya lupa komennya. Di setiap pemimpin kan kita udah 2 kali melakukan pemilihan secara demokratis, periode 1 lebih bagus, at least business as usual lah, ya kan, kayak SBY itu membangun ekonomi bangkit dari krisis 98, tapi periode keduanya nggak bagus-bagus amat kan, terlalu banyak kebun sawit, sehingga saya masih ingat tuh ada arak-arakan kebo, ya kan. Nah baru di periode selanjutnya kan ekonomi kita bagus, yang diwarisi oleh SBY dan dipakai oleh Jokowi, ya kan. Jadinya ya periodenya nggak jelek-jelek amat, periode satunya Jokowi. Baru di periode keduanya dia membuka kotak Pandora tadi kan. Nah pertanyaannya adalah bagaimana kita menghindari elit-elit politik itu bersikap seperti itu. Ya udah, periode 1 kan pengennya bagus supaya bisa terpilih lagi di periode kedua, ya kan. Tapi periode keduanya saya nggak punya tanggung jawab nih, saya nggak punya beban, ya udah kita berbuat bebas gitu, bahkan membuka kotak Pandora. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita rollback dengan kondisi yang sekarang. Ya let's assume Prabowo lengser ke Prabonnya secara baik. Lengser ke Prabon itu ya udah selesai periode satunya dengan baik-baik aja, ya kan, sehingga terbuka pintu untuk pemilihan yang baru, itu kan, pemimpin yang baru, ya kan, either siapapun ya. Kita kan mungkin bisa rollback mungkin ke 2004 ketika banyak lembaga ad hoc yang dibentuk seperti KPK tadi kan. Nah itu gimana kita bisa memperbaiki hal-hal tersebut gitu loh. Apakah kita butuh snap election seperti United States, atau sehingga kita harus mengubah konstitusi dulu nih, atau bagaimana? Dan bacaannya itu bagaimana ke depan, ya mungkin untuk Mbak Adina ke depan ini, anak muda ini ke depan apakah perlu gimana ya, mungkin semua orang kan, kalau sekarang kan yang kita lihat anak muda itu cuma bisa protes di media sosial yang ditanggapi keadaan sekitar, tapi kan yang di levelnya itu ditanggapinya di level pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi, ya kan. Tapi di bagian nasional ya lu bisa apa, ya kan, ya udah lu mau protes ini itu, LSM mau bergerak seperti apa sampai Mas Del Pedro ditangkap, tapi ya udah lu mau bisa apa, ya kan, di level nasional seperti itu. Ini emang pertanyaan susah ya, maaf ya. Oke, thank you Mas. Thank you Mas Jasman. Kayaknya ada 2 stream pertanyaan ya. Yang pertama mungkin khusus untuk Pak Laude tentang case Papua, gimana dengan kondisi di Papua khususnya under Jokowi, atau mungkin bisa kita scope-nya agak lebih luas di Indonesia Timur. Kemudian juga stream nomor 2 mengenai apa sih yang anak muda bisa lakukan gitu ya. Mungkin ini bisa di-lead dengan nanti Mas Del Pedro jawab, dan kemudian sana bisa sambung dengan persoalan what can we do tentang pemimpin di periode kedua ekonomi yang seolah buka kotak Pandora gitu. Sebelumnya Mbak Andina, kalau mau nanggepin tadi yang punya Pak Eko, maaf ya Pak, ketunda, mau nggak Pak?
Tadi kayaknya ada Ari juga nanya, Pak Eko juga nanya, kemudian Mas siapa tadi Mas yang dari FEB UI? Jasman ya. Pertanyaannya berat-berat. Kalau Pak Eko tadi nanya kira-kira apa ya rencana Jokowi, nggak ada yang tahu Pak. Dan saya pengen bilang ke teman-teman semua pada saat ini mungkin daripada kita mikir Jokowi rencana apa, Prabowo mau ngapain, kitanya sebagai warga sipil gimana nih Pak, kayak gitu. Saya selalu bilang sama teman-teman di kelas dan juga teman-teman di sini bahwa mungkin pelajaran paling pahit dalam kajian media kita berpikir seperti ini Pak. Kalau mau ngerti politik Indonesia, kita lihat gimana masyarakat kita mengkonsumsi sinetron. Setelah reformasi, hampir semua presiden yang kepilih itu adalah yang kasihan, yang dizolimi, yang menderita. Betul nggak? Megawati, SBY dulu dimusuhin Megawati gitu ya. Terus Jokowi, kasihan, sederhana, dari keluarga yang nggak punya gitu. Kalau teman-teman baca bukunya Ben Bland, semua itu nggak bener kok. Ya nggak kaya-kaya banget iya gitu ya. Bukan bagian dari oligarki iya, tapi ya nggak miskin-miskin banget juga gitu ya. Jadi kita itu gampang kasihan gitu loh sebagai keseluruhan warga. Yang ini juga udah nyalon 4 kali gitu ya, kasihan kalah terus gitu. Ternyata setelah menang ya pantesan kalah terus gitu ya. Mudah-mudahan aman ya ngomong begini ya. Jadi saya pengen bilang bahwa sekaligus jawab pertanyaan Jasman tadi ya, sebagai anak muda kita mesti ngapain, bukan cuma yang muda ya, kita semua lah. Kita mulai belajar buat membedakan memilih presiden tuh beda dengan memilih calon mantu atau memilih pacar gitu. Nggak perlu kita yang sederhana, yang kelihatan apa, enggak gitu. Kita lihat programnya. Saya selalu bilang ini di setiap event. Udah saatnya kita ngelihat pemimpin itu apa sih yang mau dia kasih buat kita gitu loh. Bukan image-nya dia baik, dia family man, dia sederhana, dia belanja ke pasar, itu semua tuh tidak berarti apa-apa gitu. Bahwa kita mesti pilih dia yang punya program, dan dia bisa kita kritik, dia accountable untuk kita kawal, itu aja dulu gitu. Dan itu bukan persoalan yang sederhana. Saya meneliti cultural politics gitu ya, politik budaya, politik dalam kehidupan sehari-hari. Saya ngelihat gimana orang bermain media sosial, gimana orang nonton sinetron, gimana orang nonton film, gimana orang kalau nanya itu masih izin gitu ya. Ini adek ini di kelas juga iya gitu, Pak, mahasiswa kalau nanya mohon izin gitu, mohon izin. Nggak perlu, itu semua tuh everyday militarism dan itu tuh ada di kita. Makanya kalau misalnya dibilang otoritarisme kembali di era Jokowi, saya sebenarnya kurang setuju. Otoritarisme tuh yang ada di kita terus kok. Orde Baru tuh nggak pernah ninggalin kita sebetulnya. Dan itu tuh ya, jadi orang-orang kayak Jokowi, saya setuju banget yang dibilang Pak Syarif, emang pinter Pak. Dan itu on track Mas Ara dan teman-teman ya, dengan ketika saya ketemu beliau jadi wali kota, makanya tadi bukan dengan konsen tapi dengan hegemonik. Jokowi itu nggak pernah nyuruh orang itu tanpa dikasih apa dulu. Ajak makan siang dulu ya kan, pemindahan pasar yang famous banget itu di cover berkali-kali oleh Tempo, itu makan siang sampai 25 kali dengan pedagang. Nah yang diceritain Pak Syarif tadi itu adalah up levelnya Jokowi Pak, dia udah biasa kayak gitu, namanya juga pengusaha ya, dibagi-bagi dulu ya kan, nah baru kemudian itu iya seperti itu, bansos dulu betul. Nah jadi sekarang kita bisa ngapain? Kita belajar gitu, kita kenali pola-pola kayak gitu. Jangan lagi kita pilih betapapun kemejanya harganya cuma 70.000 kayak bodo amat gitu ya. Kita lihat yang programnya kira-kira berpihak pada rakyat, bisa kita kawal, mau mendengarkan seperti itu. Jadi PR besar ya, karena dalam bidang cultural politik sendiri kita suka gampangnya masyarakat nonton sinetron gitu ya, mudah iba pada tokoh yang tadinya kasihan, itu berlaku juga ketika dia memilih gitu. Dan mau nggak mau ya memang begitu, karena demokrasi kita one person one vote. Saya suka tadi pertanyaan Mas Jasman, bisa nggak kita ganti model pemilihannya? Ya mungkin aja gitu ya, tapi itu PR yang saya kira beda lagi tuh harusnya. Tapi at least dari kita sendiri, selain bermedia sosial, kita sering kumpul-kumpul kayak gini untuk kemudian share, membentuk kesadaran kolektif yang baru. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya Pak Laude mungkin bisa singkat aja tentang situasi Papua atau Indonesia Timur lebih luas. Ya, terima kasih. Saya yang dibangga-banggain itu soal Jokowi dan Papua itu adalah nomor 1. Kayaknya dia presiden yang paling banyak berkunjung ke Papua. Nah, dibanding presiden-presiden sebelumnya.
dan itu dianggap sebagai bagian dari perhatian beliau yang lebih terhadap Papua. Itu yang pertama. Which is dari segi jumlah betul. Yang kedua, Jembatan Merah, kalau siapa tahu yang suka beri ke Jayapura atau ke Papua, itu suka dan tidak suka, itu ada jembatan yang besar di Jayapura yang itu adalah legasi dan Pak Jokowi. Walaupun sebagian orang kebaikan-kebaikan yang ini akhirnya itu kayaknya terbungkus hal-hal lain yang dibawa. Apa itu? Food estate di Papua, dan semuanya itu dilaksanakan dengan sangat masif tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat Papua. Itu mungkin yang banyak ditulis oleh Dandi, riset Indonesia, sekarang nonton filmnya itu ada pesta babi seperti itu. Jadi selalu ada dua level gitu loh. Dua level mengambil hati pada waktu yang sama dibawa untuk mengerukian. Itu butuh orang yang lihai itu ya, yang untuk bisa ya seperti itu. Jadi maksudnya seperti itu. Yang kedua, menarik masyarakat adat itu penting. Makanya tadi itu saya Google sendiri. Pak Jokowi itu menjadi abang saya sekarang. Abang saya. Jadi mungkin bapak-bapak Anda tahu. Leluhur saya menganugerahinya dia itu Laode Muhammad Joko Widodo. Dikasih gelar pula, dikasih gelarnya itu Lakina Bawangi ya Nusantara. Ya itu lelaki yang memiliki kehormatan untuk Nusantara. Oh, bayangin. Jadi yang kayak gini-gini ini, terus kan saya pulang di kampung saya nanya-nanya. Ini ide siapa? Oh, yalah ada om, paman, kakek, cerita lah. Enggak, dia akan pugar benteng keraton. Dia akan, jadi tuh you see, he is using economic power gitu to influence. Tapi makanya juga seumur-umur nggak pernah juga baju adat Buton itu dipakai upacara bendera. Akhirnya benaran. Oh, setelah dia menjadi Laude Muhammad Joko Widodo, abang saya, dia kayak gitu. Itu yang seperti ini. Ini mahasiswa. Apa yang kita bisa perbuat? Ya mungkin di zaman saya mahasiswa itu nggak usah sebut ya, tahunnya tua banget. Lawan kami Soeharto jelas satu seperti itu. Dan itu untuk hegemoni kampung itu salah satunya masih ada sampai sekarang. Menwa. Makanya itu sebagian kami nggak suka Menwa. Kalau yang aktivis itu dulu nggak suka Menwa. Seperti itu. Tapi Menwa sekarang banyak yang baik-baik. Nggak semuanya juga jelek. Aku nanti takutnya di itu. Tapi jangan takut Pak, adiknya presiden. Bukan. Adiknya mantan presiden. Bukan soal itu. Kan saya punya banyak teman Menwa ya maksud saya gitu kan. Teman-teman saya itu enggak, tetapi maksudnya sampai segitunya itu untuk hegemoni kampus itu ada resimen mahasiswa, maksudnya mahasiswa ditentarain gitu. Yang kami aktivis-aktivis biasa ini kami selalu merasa jangan sampai kita dimata-matain teman-teman Menwa kita itu. Sampai saya masih ingat saya anggota SAR, saya anggota Pramuka gitu. Di tempat Pramuka itu kita bilang kebetulan di pusat kegiatan mahasiswa itu kantor Pramuka dan kantornya SAR itu dekat dan kantor Menwa dekatan. Terus kita doktrin anak-anak, awas ya yang cewek-cewek ini jangan mau dipacari sama anak Menwa. Sampai itu zaman itu. Sekarang enggak lagi. Zaman saya. Ya itu kalau cara politik kita seperti itu ya. Tetapi ya kalau tua-tua itu pasti tahu. Ya tetapi yang lain itu kan sudah nggak nyambung itu cerita seperti itu. Namun demikian ini Edward terus siapa yang tadi itu menurut saya menjadi aktivis di kampus itu nilai plus-nya banyak. Sekurang-kurangnya kamu bisa membuat surat dinas. Ya seperti itu kan, membuat surat, bagaimana membuat surat yang benar, yang menandatangan siapa, you talk to people, bagaimana berhubungan dengan kuasa, sehingga kalau di dunia kerja itu akan menghadapi setiap hari. Oleh karena itu menurut saya
Jangan cuma perhatiin itu terus, IP harus, dan aneh juga itu sekarang, ini mantan Pak Rektor. Jarang sekali tuh kita lihat mahasiswa sekarang adalah di bawah IP-nya 3. 3,4 itu dianggap rendah itu, kayak sudah seperti itu. This is I think di sana itu kamu harus menulis itu. Iya, bandingin gitu. Nggak semua mahasiswa NU itu didapat 3,3, 3,4 IP-nya seperti itu. Dulu di zaman saya dapat IP 3 itu sudah top class, top 10. Sekarang itu dapat IP-nya 3 dianggap lo kasta paria banget tuh dapat. Iya, seperti itu. Jadi ini sekali lagi ya, jadi bukannya apa, tapi menurut saya ada kehidupan lain ketika waktu menjadi mahasiswa itu selain perhatikan indeks prestasi itu. Terima kasih Pak. Iya, hidup di bawah boots menwa nggak menyenangkan emang Pak. Enggak, sorry itu. Mohon maaf lahir batin teman-teman agama. Tenang Pak, tenang Pak. Tapi dulu. Itu dulu ya. Tenang Pak. Itu saya yang bilang tadi Pak. Mas Del Pedro, mungkin mau lanjutin sedikit soal gimana mahasiswa bisa terlibat lebih aktif. Mohon singkat aja ya Pak. Baik, yang pertama tentu membaca dan membeli buku ini, karena ini semacam panduan untuk kita melihat sebuah gelagat, gitu. Kadangkala kita melihat sebuah fenomena atau sebuah isu itu secara parsial, begitu yang terjadi. Jadi misalnya KPK direvisi, ya kan cuma revisi perbaikan undang-undang. Terus nanti ada lagi nih, ya kan ini RUU Minerba untuk memperbarui ini. Ntar ada RUU KPK, ada KUHP, ini kan untuk ini. Jadi secara parsial. Nah, tapi setelah kemudian kita diingatkan oleh buku ini, ternyata ini terjadi secara holistik gitu, secara sistematis. Nah, jadi penting untuk membaca ini supaya membaca pola. Kalau misalnya hari ini ada kebijakan ternyata, oh ini berarti ini kayaknya gejalanya dia mau melemahkan dari segi apanya, regulasinya, strukturalnya atau apanya gitu. Karena kadangkala kita mudah terbuai begitu, atau mudah hanya mengkritisi ini dari bagian satu isu dan kebijakan gitu. Tapi tidak melihatnya bahwa ini adalah kecenderungan yang dibangun tadi, yang bertahap gitu. Artinya kan kalau ini tidak terjadi hanya dalam semalam, artinya kita juga punya rencana panjang waktu untuk menghentikan ini, begitu. Karena ini nggak terjadinya semalaman, ini terjadinya panjang. Nah, artinya ruang itu ruang yang harus dimenangkan. Nah, secara saintifiknya atau secara ilmiahnya, saya melihat peristiwa Agustus kemarin sebagai dua mata. Bagi sebagian orang melihat bahwa ini represi di rezim Prabowo meningkat. Itu bisa jadi iya gitu. Tapi saya punya kacamata lain bahwa berarti partisipasi anak mudanya meningkat gitu. Kalau yang ditangkapnya ada sekitar hampir 1.000 orang, berarti yang berpartisipasinya lebih dari 1.000 orang gitu. Nah, kadangkala kita tidak melihat peluang. Yang kita risaukan adalah represinya gitu. Itu patut kita risaukan begitu. Tapi dari kerisauan itu kita harus juga melihat peluang. Oh, yang aktifnya 1.000 orang, berarti apa? Artinya geliat anak muda sedang tinggi-tingginya gitu. Nah, pertanyaannya adalah sejauh mana akhirnya kemampuan itu bisa diaktualisasikan sebagai satu yang disebut sebagai kapasitas politik yang mampu menandingi agenda-agenda dari bangkitnya otoritarianisme tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara tadi membaca gejala-gejalanya. Gitu. Itu menjadi penting bagi saya. Dan yang kedua adalah bahwa isu itu selalu tidak bebas nilai. Artinya kita harus punya pembacaan, dan apalagi kita sekarang dihantui oleh yang namanya algoritma gitu. Jadi artinya gini, ada sebuah sistem di Indonesia ini yang dibangun untuk akhirnya mengarahkan angin kemana gitu. Misalnya ada isu ini, kemudian nanti akhirnya semua ikut ke sini gitu. Ada isu ini, semua akhirnya ikut ke sini gitu. Nah, padahal kita ada dalam satu dimensi yang sebenarnya berkawan tadi gitu. Kitanya berkawan gitu.
secara isu kita sama gitu, mau menghadang A, B, C, D, E seterusnya. Tapi ketika ada satu isu yang digunakan gitu, akhirnya pecah. Nah, ini contohnya apa? Misalnya contohnya gini, ada teman-teman yang melakukan kritik lah terhadap negara, melakukan kritik terhadap negara bersama dengan sekutu lainnya juga yang melakukan kritik terhadap negara. Nah, kemudian dimainkanlah isu bahwa yang melakukan kritik negara ini mendapatkan dana asing. Nah, kemudian diskursusnya berubah jadi kelompok-kelompok ini adalah kelompok yang didanai asing. Padahal dia punya satu tujuan yang sama, begitu, mengkritik satu kebijakan dalam rezim ini gitu. Tapi mulai mudah terdistraksi oleh itu. Nah, jadi saya mau bilang adalah bahwa oleh karena itu anak mudanya yang harus memainkan diskursnya gitu, atau memainkan diskursusnya gitu. Oleh karena itu bercakap-cakap di sosial media itu menjadi penting gitu, dan hari-hari ini menjadi salah satu pintu awal masuk untuk akhirnya sebenarnya apa sih yang ditawarkan oleh anak muda gitu. Nah, jadi bisa jadi usulan saya adalah secara sederhananya, pertama adalah membaca dan membeli buku ini, yang kedua adalah mendistribusikan gagasan buku ini di sosial media gitu. Mampu nggak buku-buku ini, ide ini terdistribusikan gagasannya ke teman-teman anak muda lainnya, akhirnya anak-anak muda punya bacaan bahwa ada kebangkitan ini yang kemudian bisa kita hadang kembalinya otoritarisme. Mungkin secara sederhananya seperti itu. Yang lebih strategis tidak boleh disiarkan di YouTube gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Del Pedro. Untuk pertanyaan terakhir terkait dengan dinasti, itu kayaknya bisa jadi hook untuk baca chapternya Yos ya di buku ini. So go ahead. Yosnya nggak ada, tapi ada di buku ini, jadi bisa dibaca, ya kan. So teman-teman, saya pikir dengan pertanyaan terakhir tadi kita udah habis waktunya. Mohon maaf terlewat 10 menit plus. Untuk ending, saya pikir kalau ada rangkuman ya, kalau bisa rangkum sedikit, rasanya apa yang kita alamin hari ini bukan suatu yang datang tiba-tiba. Satu dekade di bawah Jokowi bukan cuma soal kebijakan atau figur, tapi tentang gimana institusi demokrasi perlahan dibentuk ulang, dipelintir, dan kemudian dinormalisasi gitu ya. Yang bikin lebih kompleks, proses yang ini berjalan beriringan dengan berbagai pembangunan dan juga bansos, janji stabilitas, dan lain-lain gitu. Jadi bukan cuma dipaksain dari atas, tapi juga menemukan bentuk penerimaan di masyarakat. Nah, sekarang di bawah Prabowo, kita mewarisi fondasi institusi, politik, bahkan kultural yang sudah dibentuk selama dekade terakhir. Jadi pertanyaannya bukan lagi sekedar apakah demokrasi kita sedang mundur, tapi seberapa jauh perubahan ini sudah mengakar dan apa yang masih bisa kita lawan, pertahankan, dan bangun kembali gitu ya. Kalau kita mau rebut kembali ruang-ruang demokrasi, dalam pandangan saya pribadi, kita perlu lebih disiplin dan mengorganisasi diri. Bisa dari yang paling dekat sampai yang paling jauh. Bisa dari lingkungan terdekat di mahasiswa sampai dengan bergabung di civil organization yang lebih luas lagi. So, with that, terima kasih banyak untuk para panelis dan semua yang sudah hadir hari ini. Boleh kita tepuk tangan sekali lagi. Dan dengan itu saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih buat para pembicara dan moderator. Sebelum itu, mungkin untuk para pembicara dan moderator kita boleh foto bersama. Untuk fotonya sepertinya di bawah saja karena supaya tempatnya lebih luas. Ya. Di fotonya untuk moderator dan pembicara dulu ya. Oke. Moderator boleh di tengah atau di pinggir. Hati-hati. Ya. Oke. Oke, boleh lihat yang di situ ke depan. Oke. 3, 2, 1. Oke. Lewat yang kamera paling besar kali ya. Kenapa, sorry? Oh, sambil pegang bukunya. Boleh saya ambilkan saja. Bukunya di mana? Di tasnya. Ya.
Oke, baik. Sebentar dulu untuk para pembicara karena foto lagi kita bersama Pak Isa dan Pak Salvatore. Ya. Oh, langsung semuanya. Oke. Oke, kameramen 3, 2, 1. 3, 2, 1. Sudah oke. Baik, selanjutnya pihak IPP juga ingin memberikan apresiasi untuk para pembicara tamu. Oke. Boleh ngobrol-ngobrol dulu? Ya. Nanti pihak IPP mau memberikan buah tangan untuk para pembicara. Ya. Oh, langsung aja, oke. Boleh kameramen langsung difoto aja. Langsung bareng aja boleh. Mungkin boleh foto dulu para pembicara dan Oke. Satu-satu aja boleh, satu-satu aja. Sedikit pengumuman untuk para mahasiswa. Nanti untuk para mahasiswa boleh absen ya. Nanti langsung absen ke panitia untuk absensi kelas. Di meja regis. Para panitia juga mengucapkan terima kasih bagi para peserta dan para pembicara serta moderator dalam acara pada hari ini. Dan jangan lupa kita menyediakan makan siang, jadi nanti keluar lalu mengambil makan siangnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mantap semua.